Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik 2F, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Persiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Baiklah. Kita ucapkan kata motivasi di hari Rabu dulu ya. Alhamdulillah hari Rabu belajar online semakin enjoy dan tambah seru. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak, agar belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Simaklah bacaan yang ada di halaman 67. Ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di air, ada pula hewan yang hidup di darat dan di air. Perhatikan ya, gambar 2.33, sapi hidup di darat. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Contohnya, hewan darat adalah burung dan sapi. Dan perhatikan gambar yang kedua, gambar 2.34, udang dan ikan hidup di air. Hewan yang hidup di air disebut hewan air. Contohnya, hewan air adalah ikan paus dan udang. Gambar yang ketiga, 2.35. Katak hidup di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat dan di air adalah hewan amfibi. Contohnya, hewan amfibi adalah katak. Sekarang, mendeskripsikan hewan yang ada di halaman 68. Binatang yang disukai kelinci. Alasannya kenapa? Karena kelinci itu lucu dan jinak. Bisa diajak bermain. Dan deskripsinya, kelinci mempunyai 4 kaki. Telinga kelinci panjang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Simak video peraturan di perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu tempat di mana orang mencari informasi. Di dalam perpustakaan juga ada peraturan loh. Dan apa sih peraturannya? Yang pertama, jika kita sedang berada di dalam perpustakaan, kita tidak boleh berisik loh teman-teman. Usahakan untuk tidak berbicara yang keras, karena akan mengganggu ketenangan di perpustakaan. Dan yang kedua, dilarang merokok, dilarang membawa makanan atau minuman, dilarang membawa benda tajam ke dalam perpustakaan. Paham ya teman? Dan yang ketiga, untuk kalian yang ingin meminjam buku di perpustakaan, usahakan untuk mengembalikan buku dengan tepat waktu ya teman-teman. Karena jika tidak tepat waktu, kalian bakalan kena denda. Dan tadi adalah beberapa peraturan yang harus kalian patuhi di dalam perpustakaan. Dan ingat ya teman-teman, selalu patuhi tata tertib dan aturan dimanapun kalian berada. Bacalah halaman 82.
Kita tidak boleh memberi makan hewan-hewan di kebun binatang. Hal itu dilarang karena makanan yang kita berikan mungkin tidak cocok untuk hewan. Petugas kebun binatang menyiapkan makanan dengan ukuran yang tepat. Untuk itu, petugas kebun binatang menggunakan beberapa timbangan. Apa sajakah timbangan yang kamu ketahui? Jenis-jenis timbangan. Yang pertama, timbangan mekanik. Timbangan ini banyak digunakan oleh pedagang beras. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda-benda dengan bobot yang besar dan berat. Contohnya, beras dalam karung. Yang kedua, timbangan meja. Timbangan ini sering digunakan di pasar-pasar tradisional. Timbangan ini biasanya digunakan benda-benda yang beratnya sedang, seperti 1 kantong telur atau 2 kilo gula batu. Yang ketiga, timbangan dapur. Timbangan ini banyak digunakan pedagang buah. Timbangan ini juga sering digunakan para ibu di dapur. Biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda yang lebih ringan dari timbangan yang lainnya. Contohnya, 1 gelas terigu dan 1 gelas gula pasir. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Sekarang kerjakan tugasnya ya. Yang pertama, ayo lakukan di halaman 74. Kemudian ayo berolahraga halaman 76. Dan yang ketiga, ayo berlatih halaman 82-83. Untuk poin yang kedua, ayo berolahraga, silakan kalian kirim dalam bentuk video ya. Untuk tugas yang lain silakan dikerjakan saja di buku paketnya, nanti dikumpulkan pada saat luring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.